Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dari mata ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Karakteristik negara-negara ASEAN. Negara Vietnam. Identitas negara. Nama resmi Chong Hock Sac Hoi Chu Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi. Pemerintahan yaitu Republik Komunis. Kepala negara, ketua Dewan Negara, kepala pemerintahan, perdana menteri. Bahasa utama yaitu Vietnam, selain itu digunakan bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Agama utama yaitu Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Rakyat disebut bangsa Vietnam. Penduduk tahun 2015 berjumlah 91,7 juta jiwa. Mata uang yaitu dong. Uang kertas Vietnam terdiri dari satuan 200 dong, 500 dong, 1000 dong, 2000 dong, 5000 dong, 10.000 dong, 20 dong, dan 50.000 dong. Yaitu 1 dong sama dengan 10 hao. Hari kemerdekaan yaitu pada tanggal 2 Juli 1976. Lagu kebangsaan yaitu Ten Quan Cha. Keadaan alam negara Vietnam. Letak negara dan batas negara. Di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Iklim. Vietnam memiliki dua daerah yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Di daerah yang beriklim sedang dikenal dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dari bulan November sampai bulan April dan musim panas dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Daerah yang beriklim tropis seperti negara-negara Asia Tenggara terdiri dari 3 musim dingin di bulan November sampai bulan Januari, musim panas dari bulan Februari sampai bulan April atau Mei, dan musim hujan dari bulan Mei atau Juni sampai bulan Oktober. Pada tahun musim hujan di Asia Tenggara sekitar bulan Juni sampai permulaan bulan November. Vietnam dan juga Filipina serta pantai Cina Selatan di Hong Kong biasanya dilanda angin topan. Bentang alam. Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menempati wilayah seluas kurang lebih 325.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk negaranya Republik Sosialis. Vietnam hanya berukuran 6,25% luas wilayah kesatuan Indonesia. Vietnam mempunyai 2 zona iklim, yakni iklim sedang di utara dan iklim tropis di bagian selatan. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara mencapai ketinggian kurang lebih 30 meter, delta Sungai Merah atau di mana Hanoi terletak, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Sejumlah ciri fisik atau bentang alam menonjol lainnya antara lain titik tertinggi puncak Pansipan 3.143 meter, titik terendah yaitu Paras Laut, sungai utama yaitu Sungai Mekong dan Merah, kota utama yaitu Hanoi, kota Ho Chi Minh, Haiphong, Cholan, Hue, dan Da Nang. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%.
Vietnam merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Secara etnis, Vietnam menjadi negara yang homogen di Asia Tenggara, kurang lebih 90% penduduknya orang Vietnam. Meskipun begitu, terdapat banyak etnis minoritas meskipun tidak sebanyak di Myanmar dan di Indonesia. Sekitar 85% dari 7 juta penduduk etnis minoritas Vietnam termasuk etnis minoritas asli. Wilayah tempat tinggal mereka adalah barisan pegunungan Vietnam. Kelompok yang terbesar adalah rumpun Thai dan Hmong. Berbeda dengan di Burma, etnis minoritas di Vietnam tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan negara bagiannya mempunyai kekuasaan. Ada sekitar 1 juta etnis Cina tinggal di pusat kota di bagian selatan kota. Sejak kaum komunis mengambil alih kekuasaan, orang-orang Tiongkok mendapat larangan keras menggambarkan fakta bahwa etnis Tiongkok meramaikan peranan dominan pada sistem kapitalis komunis sebelum kaum komunis mengambil alih kekuasaan. Perekonomian. Produk domestik bruto atau PDB Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014, yakni 186,20 miliar US dollar atau World Bank dari Trading Economist 2015. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sejak tahun 2015 tumbuh 6,28%. Angka ini menyaingi negara-negara lain di ASEAN. Banyak media memprediksi Vietnam akan menggantikan Tiongkok sebagai primadona di Asia. Tahun 2014, Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Sementara itu, investasi asing di dalam negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sekarang. Berbagai produsen dunia saat ini banyak yang memindahkan pabriknya dari Cina atau Tiongkok ke Vietnam, seperti perusahaan raksasa elektronik asal Korea yaitu Samsung Electronics. Vietnam terus berusaha untuk memandu jalannya pembangunan ekonomi melalui kebijakan Doi Moi yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang. Namun demikian, kebijakan ekonomi Vietnam ini melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Jutaan petani diusir dari tanah mereka karena perluasan modal. Di tahun 1990-an, hampir semua rumah tangga di pedesaan, yaitu 91,8% punya tanah. Di tahun 2010, hampir seperempat dari mereka, yaitu 22,5% menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kebijakan upah murah menjadi salah satu penarik lainnya bagi investor. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan upah minimum di Vietnam mencapai 21%, namun masih tergolong kecil, yakni hanya kurang lebih 73 US dollar atau kurang lebih 700.000 per bulan. Pemulihan ekonomi Vietnam ini ditopang aktivitas di bidang industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Penawaran di dalam negeri terus mengalami pemulihan. Investasi dan konsumsi perseorangan terus membaik. Sumber daya alam. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Hasil peternakan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan perikanan memberikan sumbangan bagi devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Pelabuhan laut yang terkenal di Vietnam berada di Teluk Tonkin. Vietnam memiliki luas hutan kurang lebih 13,2 juta hektar yang diliputi oleh jati, kayu hitam, dan kayu merah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang-barang tambang sebagai berikut. Antrasit banyak ditemukan di Quang Yen, sebelah utara Hanoi. Endapan tersebut hingga saat ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Daerah lain yang memiliki endapan antrasit adalah Panme dan Tungeng Guang. Batu bara ditemukan di daerah Nong Son, sebelah utara Danang. Biji besi ditambang dan diolah di Tan Nguyen, Tan Hoa, Pin, dan Hatin. Barang-barang tambang lain seperti fosfat di Chao Chai, timah di Tin Tuc, grafit di Lao Phap, dan emas di Bong Mi. Hasil pertanian padi, karet, jagung, tebu, tepung tapioka, teh, kopi, tembakau, dan sayur-sayuran atau hortikultura. Kerjasama.
Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-6 pada tahun 1998. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara dengan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Di samping itu, Indonesia pernah menyediakan salah satu pulaunya, yaitu Pulau Galang di Riau, sebagai kamp pengungsi Vietnam. Hingga saat ini, perkampungan bekas pengungsi di Pulau Galang masih banyak menyisakan peninggalan para manusia perahu dari Vietnam, baik itu dalam bentuk benda-benda seperti rumah tinggal khas, kuil, sampai adat istiadat. Saat ini Vietnam menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Barusan kalian sudah mempelajari mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.